Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami renungkan ini boleh kami lakukan dan terutama menjadi bagian dari praktek kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 12 sampai ayat 21. Kita beri judul menjadi gembala yang baik sesuai peran kita. Kita mulai dari ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu berlari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbul pula lah pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perikop kali ini, Alkitab menggambarkan suatu hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan umatnya sebagai domba-domba. Yang unik adalah mengapa kita digambarkan sebagai domba, bukan seperti kuda misalnya, atau gajah, singa, harimau, dan sebagainya. Domba ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena itu, seperti domba yang pernah dan penuh kelemahan secara otomatis, kita membutuhkan gembala yang dapat membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Ketika menyatakan diri sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengontraskan diri dengan keberadaan pencuri, perampok, dan gembala upahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan, sebagaimana Yohanes 10 ayat 10. Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak menuju melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Begitu juga dengan gembala upahan yang ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya, lalu ia berlari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 12 mengatakan, dalam keadaan terjepit karena menghadapi serangan,
orang jahat, atau binatang buas. Gembala upahan lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan domba-dombanya daripada menolong, karena orientasinya adalah upah. Gembala yang baik justru merelakan nyawanya bagi domba-dombanya. Adalah tidak lazim gembala rela mati bagi domba-dombanya. Namun Tuhan Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim itu untuk kita. Itulah yang disebut anugerah. Kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran, tetapi Dia rela datang dan mati untuk kita. Kasih yang demikian sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia manapun, apalagi dari gembala upahan, pencuri atau perampok. Kadang kita diperharapkan juga dengan barang-barang yang mirip dengan aslinya tetapi palsu. Dalam kata lain, aspal, asli tapi palsu. Untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dibutuhkan kejelian. Jika tidak, bisa saja kita terkecoh. Sebagus-bagusnya barang, kalau palsu, tetaplah palsu. Gembala yang asli akan masuk melalui pintu, memanggil nama dan domba-dombanya, serta menuntun dan melindungi kawanan itu dari bahaya. Sedangkan yang palsu hanya mencari keuntungan. Jangankan melindungi dombanya, bahkan ia berlari menyelamatkan dirinya dari bahaya yang mengancam. Hal ini jelas berbeda dari gembala asli yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah gembala sejati, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Sementara itu, para pemimpin agama Yahudi sering disebut pencuri sebab mereka hanya menikmati keuntungan dengan jabatan yang disandang, namun tidak memberikan perlindungan, pengajaran, atau teladan yang benar. Kita bersyukur memiliki Gembala Agung, Tuhan Yesus. Dia yang senantiasa memberi perhatian dan mengenal kita para dombanya. Pengenalan yang dalam ini membuahkan rasa nyaman dan aman. Sebagai domba, kita harus senantiasa mendengarkan suaranya agar kita tidak tersesat. Penyesatan kerap sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai Mesias. Mereka hadir untuk memberitakan berita sukacita, tapi ujung-ujungnya menyembelih demi kepentingan mereka sendiri. Kalau ada yang asli, kenapa kita pilih yang palsu? Gembala domba biasanya akan mengajak domba-dombanya pergi ke lapangan rumput dan padang rumput untuk mencari makan. Kalau di sini disebut dalam istilah sehari-hari diangon. Seperti tertulis pada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Jadi Tuhan adalah sebagai gembala kita, Tuhan sebagai pemilik hidup kita, yang selalu mencukupi seluruh kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat bernaung. Nah, setelah sampai di lapangan rumput, biasanya gembala akan membiarkan kambing-kambingnya berlari-lari mencari makan sepuasnya, dan gembala yang baik selalu mengawasi dan memperhatikan supaya tidak lari terlalu jauh atau hilang. Sama halnya dengan kita selalu diperhatikan oleh Tuhan, selalu diawasi Tuhan, dibimbing agar kita selalu hidup seturut dengan jalan dan rencana Tuhan. Bahkan tidak hanya kita, orang-orang yang percaya, yang belum percaya yang lain juga turut dibimbing olehnya. Tuhan Yesus gembala yang baik melebihi gembala yang terbaik di dunia. Seorang gembala yang baik di dunia memang selalu mengawasi dan memperhatikan kemana domba-dombanya pergi. Namun sangat kecil kemungkinan bila ada seorang serigala atau semacamnya datang, gembala itu mau berkorban dan menggantikan domba-domba itu untuk dibunuh dan diterkam. Saudara-saudara terkasih, apa yang kita bisa
petik dari renungan pada malam hari ini? Setidaknya ada 4. Pertama, kasih Tuhan, pengorbanannya, penyertaan yang selalu ada Dia berikan harus kita imbangi dengan pengenalan akan Dia, yang bisa kita dapat melalui pengenalan, melalui pembacaan firman setiap hari. Yang kedua, Dia memberikan jaminan pemeliharaan, memberi kelimpahan kepada setiap orang yang percaya dan mau menjadi domba-domba yang Dia gembalakan. Karena itu, kita patut bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, atas limpahan-limpahan berkat tersebut. Yang ketiga, perlunya kita setiap hari mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita sebagai domba terus bisa mengenali suara Tuhan. Yang terakhir, mengambil peranan sebagai gembala dalam porsi kita masing-masing. Sebagai pekerja, sebagai manajer, direktur, pelayan masyarakat, dimanapun kita berada, jadilah gembala yang baik, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita. Dengan mengenal orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bimbing dan kita pimpin. Perhatikanlah kebutuhan orang lain, bahkan kita harus rela berkorban bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan dan renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan telah menjadi domba yang baik telah menjadi gembala yang baik bagi seluruh domba-domba, bagi kami yang mengikut Engkau. Biarlah Tuhan kami semakin mengenal, bahkan bisa menjadikan pribadi Tuhan sebagai panutan kami dan menjadikan diri kami menjadi domba-domba yang baik dalam peranan kami, dalam kehidupan kami, sebagai apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.